ya biar cepat. Ya. Saya mulai aja ya biar ini sesuai dengan jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin tim penguji bidang tesis hari ini, yaitu Bapak Dr. Miftahul Munir dan Bapak Dr. Senuri serta Saudara Lukmanul Hakim Promopendus yang hari ini maju sidang akhir tesisnya. Ya, mudah-mudahan hari ini jalan dengan baik. Amin. Sebelum sidang kita mulai, ya, Mbak Evi sudah siap ya penitia ya? Iya Kak, gitu Kak. Halo, Mbak Evi sudah disiap? Sudah siap Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi kita mulai saja. Jadi aturan mainnya saya kira sudah ini ya, sudah tahu Saudara Lukmanul Hakim. Ya. Siap Bapak. Jadi sidang hari ini pengujinya saya sendiri, terus kemudian Pak Dr. Miftahul Munir, terus kemudian penguji 3 Bapak Dr. Senuri SHMH. Ya. Terus sebelum kita mulai saya persilahkan saya tanya dulu saudara hari ini sehat ya? Alhamdulillah Bapak. Bisa ikutin sidang itu dengan baik? Siap Bapak. Siap Bapak. Saya persilahkan saudara berdoa dulu ya, untuk keyakinan saudara. Dipersilahkan. Terima kasih Bapak. Selesai Bapak. Oke. Ya, kita mulai aja. Pada sidang kali ini ujian ada 2 tahap. Ada tahap presentasi dan ada tahap nanti tanya jawab ya daripada penguji. Ya. Hingga nanti dalam presentasi maupun dalam menjawab pertanyaan itu diadakan penilaian karena ini sifatnya ujian. Oke, saya persilahkan kepada saudara untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran hasil penelitiannya. Dipersilahkan 10 menit dari sekarang ya. Terima kasih Bapak. Persilahkan. Ya. Terima kasih Bapak Rektor, Bapak Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini, Allah masih memberikan kesempatan dan memberikan takdir kepada saya pribadi dan Bapak Penguji untuk bermuwajahah, untuk berkumpul dalam rangka memperbesar atau menambah hasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama di Magister Hukum Unija. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang sudah membawa risalah yang terbaiknya, yang sudah membawa ke alam terang benderang
Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah yang kita hadir di dalamnya termasuk pengikut setianya. Salam hormat kepada dosen penguji Bapak Dr. Saifur Rahman, sekaligus rektor kami. Salam hormat kepada Bapak Dr. Zainuri, SHMH, sekaligus penguji, yang sekaligus dosen kami. Dan salam hormat kepada Bapak Dr. Sirajul Munir, SFil dan MHum, sekaligus dosen terbang kami dari UGM. Saya sebagai perwakilan, saya ASN di Kementerian Agama, Pak. Kebetulan saya menduduki di nomenklatur baru, Pak. Nomenklatur baru di jabatan fungsional, yaitu sebagai analis hukum. Lah, saya sebagai analis hukum akan memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat dan akan membawa alma mater kita, Civitas Akademika Universitas Wiraraja Magister Hukum, menjadi yang terbaik dan memberikan kontribusi terbesar, terutama di Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, kalau bisa di Indonesia. Saya akan menyampaikan apa hasil penelitian saya selama berproses belajar di Magister Hukum Universitas Wiraraja. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pesepeda dalam mematuhi rambu lalu lintas. Oleh saya, Lukmanul Hakim, NPM 7198-169. Bab 1 pendahuluan. Indonesia sebagai negara hukum. Jadi Indonesia bukan negara kekuasaan, adalah negara hukum. Sebagaimana kita ketahui di pembukaan UUD 1945 alinea keempat, kemudian apa itu peran penting perhubungan sebagaimana judul yang kami angkat, peran penting perhubungan, sehingga melahirkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, yang di dalamnya berisi bagaimana mengatur tata tertib kelancaran dalam berlalu lintas, sekaligus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Sekaligus juga mengatur tentang penegakan hukum pelanggaran berlalu lintas. Latar belakang masalah, sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam mencapai tujuan negara, maka perlu dilakukan pembangunan nasional di dalam segala bidang kehidupan, baik fisik maupun non-fisik. Salah satunya adalah pembangunan di bidang perhubungan, moda transportasi. Kinerja sektor transportasi sangat tergantung dari konsistensi dan implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dimasukkan untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kecelakaan yang menyebabkan korban luka maupun korban jiwa seringkali dikarenakan ketidakpatuhan pengguna jalan untuk mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Dibutuhkan kerjasama antara aparat kepolisian, dinas perhubungan, pemerintah, daerah, serta masyarakat untuk mengatur tata sepeda motor maupun pesepeda non-motor. Rumusan masalah. Satu, saya membuat rumusan, dua rumusan. Satu, bagaimana kepatuhan berlalu lintas bagi pesepeda di jalan. Kedua, apa konsekuensi hukum pesepeda dalam berlalu lintas. Tujuan penelitian, menganalisis kepatuhan berlalu lintas bagi pesepeda di jalan, mengkaji dan menganalisis konsekuensi hukum pesepeda dalam berlalu lintas. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penegakan hukum. Manfaat praktisnya, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, institusi peradilan, termasuk aparatur penegak hukum lainnya. Metode penelitian, yang pertama ada tipe penelitian yuridis normatif. Kami menggunakan pendekatan normatif di sini. Kemudian diturunkan pendekatan masalah, ada pendekatan undang-undang, pendekatan konsep. Sumber bahan hukumnya adalah bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, publikasi tentang hukum.
Teknik pengumpulan hukum, mengumpulkan, mengklasifikasikan, menguraikan bahan hukum. Teknik pengolahan bahan hukum, teknik penelusuran dan teknik penelusuran dokumen hukum. Analisis bahan hukum, metode analisis kualitatif dan metode deduktif. Tinjauan pustaka, ada perilaku pesepeda, ada pelanggaran lalu lintas, kemudian ada sistem hukum dan prinsip imunitas, kemudian diturunkan ada teori tujuan hukum, kemudian diturunkan lagi teori pemidanaan dan teori pertanggungjawaban pidana. Bab 3 ada pembahasan pertama dalam rumusan. Yang pertama adalah kepatuhan berlalu lintas bagi pesepeda di jalan. Kepatuhan identik dengan pelanggaran lalu lintas. Penyebab utamanya adalah manusia atau pengendaranya, di mana penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, human error, yang mencakup psikologi manusia, sistem indera seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas. Kepatuhan hukum identik dengan suatu tindakan di mana telah dikatakan melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang mengaturnya. Bab 4, pembahasan kedua, konsekuensi hukum pesepeda dalam berlalu lintas. Penegakan hukum berlalu lintas bidang represif. Represif dalam artian dalam tanda petik dalam bahasa hukum penekanan, menekan, meliputi penindakan, pelanggaran meliputi penindakan secara edukatif dan penindakan secara yuridis, serta penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara dan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas. Konsekuensi yuridis terhadap pesepeda yang melanggar lalu lintas dibutuhkan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana yang merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana dalam kurung kriminalisasi dan penentuan sanksi dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan dan pelanggaran. Penutup, prinsip kepatuhan hukum oleh pengendara sepeda yang tidak tersentuh oleh hukum dibutuhkan kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum. Pengaturan mengenai prasarana lalu lintas wajib dilengkapi dengan kelengkapan jalan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Saran, masyarakat hendaknya sadar dan penting keselamatan dan ketertiban dalam hal berlalu lintas. Pihak kepolisian terus melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar memupuk kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati peraturan tersebut. Kemudian ada tambahan dari saya, seperti halnya apa yang sudah dapat bimbingan dari Bapak Saifur Rahman selaku pemimpin, bahwa sudah saya cantumkan terkait studi kasus, yaitu putusan Pengadilan Negeri Blitar, sebagaimana nomor 248 garing pit titik huruf besar B garing 2018 garing PN titik BLT Blitar. Dalam studi kasus itu saya mengangkat bagaimana terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh terganggunya pesepeda motor ketika ketika dia melewati jalan raya yang sepi dan seharusnya tetapi dalam tanda petik melintang atau menyeberang tanpa sepengetahuan pihak pengendara sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang di mana vonisnya merugikan dalam tanda petik merugikan pesepeda motor. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita masuk ke babak berikutnya. Nanti kami para pertanyaan, konfirmasi, termasuk saran ya. Siap, Bapak. Ya, sebagaimana di tata tertib bahwa
dalam menjawab, saudara boleh menjawab pertanyaan dari para penanya, ya, tetapi tidak boleh memotong pembicaraan. Siap, Bapak. Selesaikan dulu para penguji untuk menyampaikan pertanyaan, terus boleh saudara jawab secara to the point, ya, Siap, Bapak. sertai dengan alasan. Kemudian, ya, jadi boleh juga saudara mempertahankan pendapat, tapi sifatnya bukan debat, Siap, Bapak. ya, karena ini sifatnya ujian. Siap, Bapak. Oke. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji pertama, yaitu Bapak Dr. Senuri, untuk mengajukan beberapa pertanyaan dari sini. Terus bisa pertanyaan, konfirmasi, dan saran. Dipersilahkan kepada penanya pertama, Dr. Senuri, SHMH. Ya, Pak Dr. Senuri. Pak Evi. Halo. Halo, iya Pak. Mbak Evi. Ini Pak Zainuri sepertinya terlempar Pak. Sebentar ya Pak, saya ke Pak Zainuri dulu Pak. Dari tadi enggak apa. Ya, Pak. Ya, Mbak Evi, gimana? Ya Pak, ini saya sudah di ruangan Pak Zainuri. Barusan memang terlempar Pak jaringan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Saifur Rahman SHJNFH. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Miftahul Moner yang telah bergabung juga. Yang saya hormati juga mahasiswa atas nama Lukmanul Hakim yang telah presentasi ya. Pertama, saya mengucapkan selamat ya atas ini sudah sampai di tahapan ujian akhir tesis pada hari ini. Siap Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kepada ketua sidang dan juga penguji yang lain. Tadi sempat terlempar ini dan mohon maaf ini pakai HP saya, akhirnya saya ini pakai HP alternatifnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya tersendat-sendat sedikit. Baiklah, yang pertama ini kalau saya baca di bab 1 di pendahuluan ini Undang-Undang Dasar
tahun 1945 itu sudah mengalami perubahan, baik perubahan 1, 2, 3, dan 4, insya Allah itu. Nah, negara kita di dalam konsep Undang-Undang Dasar kita ini di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 kita ini sudah tidak mengenal istilah Reichstag ataupun Mastadt ya. Ini mohon nanti diperbaiki di latar belakangnya ya. Di latar belakangnya itu diperbaiki. Dan sebenarnya saya masih ingat karena kemarin saya juga penguji proposal ya. Ini sebenarnya waktu saya menguji proposal sudah saya ingatkan, tapi ini masih muncul lagi pada hari ini. Pada ujian proposal sudah saya kasih masukan itu, tapi ini masih muncul lagi. Jadi mohon ini diperbaiki di pendahuluan di latar belakang khususnya menggunakan istilah-istilah Reichstag dan juga Mastadt. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak menggunakan istilah-istilah tersebut. Ya, ini dirubah ya ini ya. Siap Bapak. Siap Bapak. Ya, karena ini konsep Undang-Undang Dasar ya. Konsep Undang-Undang Dasar sebagai apa? Sebagai stat fundamental norm negara kita. Jadi mohon benar-benar diperhatikan. Siap. Ya, diperhatikan. Ini saya mengingatkan lagi ya, mohon maaf terima kasih mengingatkan lagi tentunya pada saat ujian proposal sudah saya ingatkan, tapi ini masih muncul lagi. Nah, berikutnya yang perlu ini ya saya konfirmasi kepada saudara Lukmanul Hakim. Ini jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, betul gitu ya? Siap Bapak. Betul, normatif. Nah, dengan penelitian-penelitian normatif yang saya juga minta konfirmasi di sini, yang menjadi legal isunya ini apa ini? Legal isunya yaitu adanya norma samar, Bapak. Isu hukumnya adalah rumusan dari apa? Undang-Undang Nomor 29 itu yang terdiri dari ratusan pasal. Kemudian saya konversikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 tentang keselamatan pesepeda. Adanya konteks Pak? Substansi rumusan masalah dalam tanda petik samar, Bapak. Terutama rasa keadilan bagi pengguna jalan di jalan raya, Bapak. Samarnya itu di mana, Saudara Lukman? Samarnya itu di mana itu? Ya di pasal 61 sampai 63 terkait pesepeda itu, Pak. Pasal 61 itu tidak diberi apa, Pak? Redaksi yang seharusnya pesepeda sama dengan pengendara yang lainnya ketika mentaati rambu lalu lintas, ketika adanya relevansi antara kepatuhan dan penegakan hukum. Nah, ini tidak ada dalam tanda petik sanksi yang diberikan kepada pesepeda ketika melanggar rambu lalu lintas, Bapak. Setelah saya turunan di PM 59 tahun 2020 terkait keselamatan bersepeda itu juga tidak ada sanksi bagi pesepeda yang melanggar rambu lalu lintas, Bapak. Nah, oke. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf, mungkin kalau video saya tidak maksimal karena ini pakai HP ya. Ini pakai HP, jadi mohon maaf kepada para penguji ya. Mohon maaf. Nah, peraturan menterinya itu nomor berapa, Lukman? Peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020, Bapak. Terdiri 2020. dari 20. Ya, sebentar dulu. Selesaikan saya bicara ya. Selesaikan saya bicara, jangan di-cut dulu. Nah, peraturan menterinya itu tahun 2000 berapa tadi, Lukman? 2020, Bapak. 2020. Undang-Undang Lalu Lintas itu nomor berapa? Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, Bapak. 2009. Ini usianya lebih tua yang mana? Usianya lebih tua dari undang-undang, lebih tua undang-undangnya, Bapak. Lebih tua undang-undang.
undangnya? 2009 ya. Ya, Bapak. 2009 sama 2020. Iya, Bapak. Nah, coba itu dibaca lagi ya, artinya di cross check lagi. Nah, terkait dengan kesamarannya ini, Anda tadi menyatakan mengenai masalah kepatuhan. Kalau kepatuhan itu masuk ranah normatifnya atau bukan gitu? Kalau kepatuhan. Kalau kepatuhan secara masuk normatif, Bapak. Masuk normatif? Iya. Dari aspek mananya itu kalau itu masuk normatif itu? Dari aspek penegakan hukumnya, Bapak. Ya, kalau itu masalah penegakan hukum, apakah itu sinkron dengan metode yang Anda gunakan gitu? Anda yang gunakan kan metodenya adalah jenisnya adalah normatif. Iya, Bapak. Nah, penelitian normatif itu fokus kajiannya yang diteliti itu adalah norma, bukan mengenai masalah penegakannya. Ini harus apa ya? Ya harus sinkron gitu, harus sinkron supaya apa? Supaya menghasilkan sesuatu yang yang cukup baik lah, saya kira cukup baik. Kenapa? Karena metode itu adalah sebagai alat ya, sebagai alat untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan hukum di bidang normanya itu gitu. Ya, jadi kalau masalah ini yang Anda analisis masalah kepatuhannya, ini sebenarnya menurut pandangan saya ya, menurut pandangan saya itu lebih mengarah kepada penelitian empiris kalau seperti itu. Itu. Nah, selain itu di dalam ini ya, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, itu sebenarnya ada pasal, ada bab yang mengatur mengenai ini kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah. Nah, ini saya rasa juga pernah saya sampaikan pada saat ujian proposal saudara gitu. Pada saat ujian proposal saudara saya ingatkan bahwa di dalam undang-undang tersebut itu sebenarnya ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan rute atau jalan bagi pesepeda, bagi orang yang menggunakan kendaraan sepeda ya, bukan bermotor tapi sepeda. Nah, itu ada sebenarnya gitu. Makanya kemarin waktu ujian proposal tim penguji itu sebenarnya sepakat bahwa ini kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pesepeda itu, ini sebenarnya satu sisi memang kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan. Tapi pemerintah, khususnya misalnya Sumeneb misalnya ya, ini tidak menyiapkan. Tapi ini mohon maaf, ini kalau penelitian normatif tidak boleh difokuskan untuk wilayah Sumeneb karena normanya yang Anda teliti itu adalah undang-undang. Undang-undang itu berlakunya itu adalah untuk wilayah NKRI. Nah, ini skopnya bukan lokal, tapi ini adalah nasional. Artinya, kalau Anda ini menulis mengenai masalah ini, undang-undang lalu lintas, tidak boleh difokuskan hanya untuk Sumeneb, karena ini penelitian normatif. Beda kalau Anda meneliti dengan menggunakan metode empiris. Misalnya studi kasusnya di Sumeneb misalnya. Ya, tuh. Itu ya apa yang saya dengar dan saya baca di ini ya, di mana di draft tesis ini. Yang kedua, mengenai masalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini kalau saya baca ini rumusan masalah bagaimana kepatuhan berlalu lintas bagi pesepeda di jalan. Nah, ini kepatuhan ini sebenarnya ranahnya bukan masalah normatif lagi, tetapi mengenai masalah empiris ini, kepatuhan. Nah, bagaimana untuk mengetahui tingkat kepatuhan para pesepeda misalnya? Nah, ini tidak cukup mengkaji, saudara tidak cukup mengkaji mengenai normanya saja, tetapi harus melakukan investigasi ke lapangan. Jadi tidak bisa dilakukan penelitian-penelitian di atas meja saja, tetapi harus melalui metode wawancara dan lain sebagainya. Kalau mohon maaf ya, kalau saya baca di rumusan masalahnya ini.
Ini. Yang kedua misalnya, rumusan masalah ini, apa konsekuensi hukum pesepeda dalam berlalu lintas? Ini maksudnya gimana, Saudara Lukman? Mohon ini ya, saya konfirmasi, maksudnya gimana ini? Maksudnya begini, Yang Pak. rumusan masalah yang kedua. Jadi konsekuensi hukumnya yaitu ketika pesepeda melanggar rambu lalu lintas, tapi di dalamnya melanggar lalu lintas di Undang-Undang Nomor 29 itu tidak diatur atau rumusan masalahnya tidak mengatur, Pak, terkait bagaimana ketika pesepeda menerobos jalan raya, menerobos lampu merah, atau seperti putusan pengadilan tadi, ketika ada pesepeda motor dengan kecepatan wajar di jalan yang sepi, kemudian melintang pesepeda, tapi di putusan pengadilan itu yang disalahkan itu pesepeda motornya, Bapak. Itu sebagian dari perbandingan, Pak, metode analogi dan perbandingan hukumnya, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya itu sebentar dulu ya. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Nah, oke, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bapak. Ya. Nah, itu menyangkut masalah yang seperti itu, Saudara Lukman itu paham enggak ya? Yang dimaksud dengan lalu lintas itu apa itu? Ya, lalu lintas itu sebuah media untuk tempat berlalu lalangnya pengendara dan pengendara dan pengguna jalan, Bapak. Ya. Itu pengertian menurut Saudara Lukman sendiri atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? Oh, yang nanti dulu. Kalau Undang-Undang Nomor 29 ini, Pak. Sebentar. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, Pak. Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Di bab 1 ketentuan umum, Bapak. Ya. Itu pengertian lalu lintas ya? Iya, Bapak. Jadi lalu lintas itu kalau berdasarkan pengertian itu bukan hanya kendaraan bermotor termasuk sepeda, termasuk di dalamnya juga orang. Iya, Bapak. Ya, sehingga orang itu juga punya hak itu. Nah, ini tadi kalau saya sandingkan dengan yang namanya kasus, tapi saya tidak akan mengarah kepada kasus ya, tapi ini mengenai masalah tulisan saudara yang menggunakan metode normatif, penelitian hukum normatif. Saya tidak akan mengarah kepada masalah yang ini ya, yang kecelakaan berdasarkan putusan pengadilan. Saya tidak mengarah ke itu. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Saudara Lukman bahwa yang namanya lalu lintas itu di dalamnya terdiri dari kendaraan, baik itu bermotor maupun tidak bermotor, termasuk juga orang yang ada di dalamnya. Jadi semuanya itu adalah masuk dalam pengertian lalu lintas. Nah, sehingga di dalam penelitian ini yang maksud saya di rumusan masalah ini coba upayakan rumusan masalah ini tentunya lebih diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya normatif ya, biar tidak bias, maksud saya itu biar tidak bias gitu. Itu yang saya maksud. Nah, yang berikutnya ya mohon maaf ya, yang berikutnya ini saya kemarin sudah terima draft tesis.
Suaranya nggak dengar. Suaranya nggak dengar ya, Bang. Tolong dibantu ya, Bang. Mas Nur terlempar lagi nih, Pak. Coba dianukan. Itu di mana posisinya dia? Ada di ruangannya, Pak. Coba itu anunya. Enggak. Ya, Pak. Ya, Pak. Dipersiapkan ya, Vi. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa Bapak, bisa Bapak. Terhalang lagi. Nah, itu ya tadi saya sampaikan bahwa saya tidak bisa membaca draft yang saudara kirim ke saya karena di halaman 88 sampai selanjutnya itu tidak bisa dibaca karena hasil cetaknya itu tumpang tindih gitu, carut marut gitu. Jadi itu tidak bisa dibaca draft yang saya terima. Nah, mungkin itu sementara dari saya, Bapak Ketua Majelis. Oke, ya, terima kasih Dr. Senori yang telah memberikan apa tuh tadi pertanyaan, konfirmasi dan mudah-mudahan nanti pada babak kedua Pak Lumanur Hakim bisa memberikan tanggapan itu ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Miftahul Munir. Persilahkan Pak. Baik, Bapak Ketua Sidang, terima kasih atas waktunya. Saya konfirmasi saja. Mas Lukmanul Hakim, kalau ini ditanyakan di di rumusan masalah, tadi sudah juga dikonfirmasi mengenai substansinya oleh penguji ahlinya, Bapak Dr. Zainuri. Kira-kira menurut yang diketahui Mas Lukman Hakim, apa saja pelanggaran yang dilakukan pesepeda dalam ketentuan pemakai jalan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1965, Mas Lukman? Terima kasih Bapak. Ya. Di Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965. Bunyinya dilarang menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas. Di Undang-Undang Nomor 3 tahun berapa? 95 ya? Iya. 65. Kalau saya tidak salah membaca tahun 1965. Atau ini yang 2000, karena kalau saya lihat yang di 2009 tidak ada bunyi pasal ini. Siapa Pak? Ya, diulang lagi Bapak. Oke. Apa saja pelanggaran yang kemudian berhubungan dengan ketentuan pemakai jalan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1965 yang bunyinya dilarang mempergunakan jalan dengan cara dapat merintangi, membahayakan kebebasan dan keamanan lalu lintas, atau yang menimbulkan kerusakan pada jalan. Apakah yang dilakukan oleh pesepeda menyangkut hal ini? Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya akan merefleksi dulu terkait histori dari Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi Undang-Undang Lalu Lintas itu di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 juga tidak dulu Pak, di 92 ada istilah penang ya, itu diatur Pak. Jadi ada istilah retribusi untuk pengguna pesepeda Pak.
Nah, intinya di dalamnya meskipun tidak diatur di dalamnya sanksi baik administratif kepada pesepeda yang melanggar ketertiban di jalan, tapi sepertinya di di Undang-Undang 14 itu dalam tanda petik kepastian hukumnya untuk memberikan rasa keadilan kepada para pengguna di jalan raya lebih baik. Ini subjektif ya Pak, lebih mengakomodir Pak kebutuhan masyarakat ketika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagaimana meskipun di dalamnya pemerintah daerah juga harus wajib memberikan sarana, kemudian memberikan tempat, jalur, tetapi di dalamnya juga tidak diatur ketika pesepeda melakukan kekacauan lalu lintas, di mana membuat kecelakaan atau menerobos lampu merah dan menerobos marka jalan, di mana di ketentuan undang-undang lalu lintas itu menilai dari bobotnya, Pak, bobot, karena dia itu lebih besar atau dia melihat dari karena yang dia bermesin, karena tingkat apanya, tapi menurut saya penafsiran hukumnya terkait ketika terjadi kecelakaan antara sepeda dan sepeda motor, antara kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor, pasti yang disalahkan itu kendaraan bermotor. Nah, ini bagian dari apa yang saya angkat dalam tesis ini. Jadi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat kita belum tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian saya juga mengutip ini isu hukum, mengutip dari pernyataan pembimbing saya. Fakta hukum tidak sesuai dengan hukum positif, kemudian fakta hukum sesuai dengan hukum positif, tapi tidak sesuai dengan rasa keadilan. Ini yang terjadi dalam rumusan yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mas Lukman Hakim. Jadi ketika kita mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, semuanya memudahkan ya, semuanya sepertinya memang memberikan hak lebih kepada pesepeda. Tetapi apakah pasal 2, saya lupa tadi menyebutkan pasalnya, pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 65 itu tentang lalu lintas bisa menjerat yang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pesepeda. Apakah bisa? Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965. Terima Bunyinya kasih, seperti tadi yang saya sebutkan. Terima kasih, Bapak. Karena undang-undang ini tidak berlaku surut, jadi undang-undang sebelumnya itu tidak bisa dipakai untuk sebagai acuan penegakan hukumnya, Bapak. Jadi tidak berlaku surut. Sedangkan di undang-undang itu ada masa kadaluarsanya, Bapak. Jadi seperti pasal 1965 itu di masa Orde Lama, kalau dipakai untuk dipakai pada masa yang sekarang, itu karena secara normatif di sistematika hukum kita tidak ada berlaku surut, Bapak. Pembuktian terbalik itu, Bapak. Karena rentang waktunya sudah lama, Pak. 65 ke 2009 itu sudah hampir berapa puluh tahun, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik. Berarti memang yang dipakai sebagai acuan lalu lintas dan kemudian angkutan jalan raya 2009 ya. Siap, Bapak. Nomor 22 tahun 2009. Jadi siap, Bapak. Kalau
saya melihatnya bukan kerancuan di sini, memang ketidakadaan aturan yang kemudian mengatur bagaimana pesepeda menggunakan jalan yang kemudian itu jalan umum, misalnya seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada, kalau nanti ada, mungkin bisa disebutkan oleh Mas Lukman Hakim. Jadi kalau misalnya tidak ada aturannya, bagaimana kemudian konsekuensi hukum secara edukatif dan yuridis itu akan dilakukan, Mas Lukman? Apakah kemudian itu setiap daerah, karena setiap daerah kan pemerintah daerah sebenarnya diamanatkan untuk memberikan jalur-jalur khusus untuk pesepeda, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada jalur khusus untuk pesepeda, bagaimana konsekuensi hukum itu bisa kemudian diatur dalam perda atau regulasi daerah misalnya, sehingga kemudian konsekuensi atau kemudian aturan-aturan yang kemudian itu mempunyai konsekuensi hukum, baik edukatif maupun yuridis tadi yang disebutkan oleh Mas Lukman Hakim, kira-kira seperti apa, Mas Lukman? Iya, Bapak. Seperti Bapak Zainuri, saya kutip tadi, memang ini undang-undang skalanya nasional, tapi ketika diturunkan oleh Perda, dalam tanda petik lagi, terkadang ketika pihak daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi, ketika menafsirkan dalam satu pasal dalam satu undang-undang, terkadang multitafsir, Bapak. Dan itu banyak kejadian di mana, terjadi di mana-mana. Ketika peraturan daerah tidak tunduk kepada peraturan di atasnya. Dan itu sering terjadi di belahan Republik ini, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Lukman. Waktu saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih, Bapak. Terima kasih dari Dr. Miftahul Munir yang telah memberikan beberapa pertanyaan dan konfirmasi terhadap Promopendis. Masuk Pak Anu tadi masih ini ya, Pak Dr. Sonari masih monitor ya. Ya, saya masih. Halo. Iya, masih ya, bisa ngikutin ya. Ya. Mbak Evi dibantu Mbak Evi. Ya, jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari Promopendis belum belum sempat menjelaskan secara begini ya. Saudara Lukmanul Hakim ini mungkin ya bisa ya. Siap Bapak. Bagus Bapak, bagus. Oke, bagus ya. Terima kasih. Jadi mengenai penelitian normatif itu tadi ya, penelitian normatif dari Pak Dr. Seneri tadi belum tuntas dijawab bersama dalam penelitian normatif itu yang menjadi hukum, menjadi isu hukum bukan hanya pertentangan norma, bukan hanya kekosongan hukum atau bukan kesambaran, tapi bisa juga isu yang menjadi isu hukum itu dalam penelitian normatif yang modern ini adanya fakta hukum ya, fakta hukum yang ada di masyarakat di mana itu tidak sesuai dengan hukum positif, itu bisa juga dianalisis mengapa ini ada fakta hukum demikian tetapi hukum positifnya demikian. Bisa juga yang kedua jadi isu hukum gitu ya,
ada fakta hukum, gitu ya, ada fakta hukum sesuai dengan hukum positif, gitu lah. Ada fakta hukum sesuai dengan hukum positif, tapi tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ini bisa juga jadi isu hukum dalam penelitian hukum yang ini, yang perkembangan dari penelitian hukum normatif, gitu ya. Jadi mungkin yang Promovendus itu ngarahnya ke sana, tapi masih ada fakta hukum yang sebetulnya sudah sesuai dengan hukum positif, tapi tidak sesuai dengan rasa keadilan. Jadi Pak Lukman Hakim menjelaskan tadi, sebetulnya para pesepeda itu ada aturannya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu diatur juga sanksi bagi bagi para pesepeda yang melanggar peraturan lalu lintas, gitu ya, rambu-rambu lalu lintas. Tetapi gitu ya, dalam prakteknya ketika terjadi permasalahan hukum yang dibuktikan dengan putusan pengadilan itu yang di Blitar, kira itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, ya, tidak sesuai dengan rasa keadilan. Seolah-olah selalu para pesepeda ini karena menurut istilahnya Pak Lukman Hakim itu, karena dia nggak pakai mesin, ada sepeda motor, selalu dimenangkan, mungkin begitu ya arahnya Pak Lukman Hakim ke sana. Di sini ada rasa ketidakadilan, selalu padahal walaupun itu yang salah fakta hukumnya itu para pesepeda, gitu, selalu pesepeda itu dimenangkan. Dalam pembahasan yang Pak Lukman Hakim itu mengarahkan cuman saya rem, gitu, ada imunitas, seolah-olah ada hak imunitas itu yang diberikan oleh hukum kepada para sepeda. Saya kira-kira itu. Cuman saya nggak sependapat kalau ada hak imunitas kepada perseorangan itu yang mau di. Terus kemudian tadi kepada memang Pak Lukman Hakim ini berangkat dari dari Undang-Undang Dasar 45 sebagai negara hukum. Jadi yang memang, tapi itu tidak bisa ditakdirkan bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan hukum, kan gitu. Masih ada norma-norma yang lain. Jadi norma hukum itu bagian dari norma, masih ada norma kesusilaan, ada norma sopan santun, ada norma agama yang bahkan norma agama itu lebih tinggi. Ini bisa juga diselesaikan pakai norma. Kalau sudah bisa diselesaikan dengan norma-norma yang lain, gitu ya, norma-norma yang lain, norma sopan santun, berjalan. Ngapain harus diselesaikan secara pidana? Jadi nggak usah, kecuali memang itu ada delik, ya, ada delik pidananya, ada pidana, harus diselesaikan dengan pidana. Kalau bisa diselesaikan dengan norma yang lain, gitu ya, itu penafsiran dari negara hukum itu. Jadi negara hukum tidak selalu identik dengan undang-undang, bisa dengan norma yang lain. Oke, itu mohon nanti dengan rambu-rambu ini Pak Lukman Hakim bisa mengarai lebih ini lagi. Sayangnya Pak Lukmanul Hakim ini ketika memberikan fakta hukum, gitu ya, dengan adanya putusan pengadilan Blitar itu tidak dimasukkan dalam tesisnya, tidak hanya tambahan. Ya. Nah, itu tolong nanti dimasukkan di sini agar lebih lengkap, gitu ya. Ada
ada fakta hukum yang sebetulnya sesuai dengan hukum positif. Ada hukum positif, ada kalau orang melanggar ini ada di pasal berapa yang disebut sama Pak Lukmanul Hakim itu pasal 106 ya. Ya, atau itu kan ayat 8 gitu ya. Itu kan ada sanksinya kan gitu ya. Sebetulnya sesuai dengan undang-undang. Tetapi ketika ini tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ini sebetulnya yang bisa dianalisis lebih dalam dari Pak Lukmanul Hakim. Saya kira itu dari saya. Saya tidak mengajukan pertanyaan lebih ini, hanya mengarahkan aja. Mungkin Pak Lukmanul Hakim dengan dengan tadi itu bisa menjawab untuk yang dipertanyakan oleh Dr. Miftahul Munir maupun oleh Dr. Senuri. Saya kira itu saya kembalikan kepada Pak Lukmanul Hakim sekarang untuk menjawab konfirmasinya dari Pak Dr. Senuri tadi. Silakan. Atau nanti Pak Dr. Senuri lebih mempertajam pertanyaannya gitu. Ya, jadi sekarang saya persilahkan mungkin Pak Dr. Senuri lebih mempertajam pertanyaannya ya, atau Pak Lukmanul Hakim saya beri kesempatan untuk menjelaskan lagi apa yang soalnya tadi belum jelas yang dipertanyakan oleh Pak Dr. Senuri. Jadi persilakan ya. Kalau sudah cukup, saya berikan ke Pak Dr. Senuri lagi. Siapa Pak? Siapa Pak? Terima kasih Bapak. Jadi studi kasus seperti yang Bapak arahkan sudah dimasukkan di latar belakang Bapak. Putusan Pengadilan Negeri Blitar itu sudah dimasukkan di latar belakang, di pendahuluan. Bagaimana itu redaksinya sudah secara kronologis meskipun singkat, tapi sudah memberikan gambaran bahwa benar apa yang sudah arahan dari Bapak, bahwa fakta hukum sesuai dengan hukum positif, tapi tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Itu semua muaranya di situ, Bapak, dari tesis yang saya susun ini, Bapak. Kemudian tadi ada di pasal 106 itu. Pasal 106 itu pasal terkait sepeda motor, Bapak, bahwa sepeda motor itu harus pakai helm. Itu hanya sebagai perbandingan, komparatif, Pak. Komparatif. Ketika sepeda motor itu diberikan sedemikian rupa aturan yang agak dalam tanda petik rumit, tetapi di sepeda tidak memberikan aturan yang serumit sepeda motor dan pengendara lainnya. Meskipun dalam amanatnya di undang-undang tersebut, pemerintahan daerah juga diberikan diberikan kewenangan untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana, tapi bukan itunya yang Pak, tapi bagaimana subjek pesepeda itu mematuhi rambu lalu lintas. Meskipun sudah diatur keselamatannya itu kan dalam sisi lain ya Bapak. Ketika sisi lain itu keselamatan pesepeda, juga pengendara lain juga harus diatur terkait keselamatan di jalan. Nah, ini sampai di sepeda itu diatur spesifik bagaimana keselamatan pesepeda sebagaimana Permen Hub 59. Tapi ketika pesepeda itu
melanggar, tidak ada ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Masih ada kesempatan Pak Dr. Senori mungkin menambahkan, dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua Majelis ya, kepada ini Saudara Lukmanul Hakim. Ini saya perlu konfirmasi lagi ya, karena ya bagi saya masih selalu timbul pertanyaan juga. Nah, ini di halaman 16 ya, di halaman 16. Di halaman 16 terkait dengan bahan hukum primer. Nah, saya perlu konfirmasi saja bahwa di poin 4 dan 5 ini Anda tetap mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan pemindahan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini korelasinya dengan yang menjadi problematika dalam draft tesis ini apa ini? Ini kan temanya mengenai sepeda. Sepeda itu apa masuk kategori kendaraan bermotor? Kan tadi kan Anda sudah memberikan definisi pengertian kendaraan itu apa? Itu kan macam-macam di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu. Nah, ini apa ini relevansinya ini? Terima kasih Bapak. Relevansinya hanya sebagai komparatif Bapak. Komparatif sebagai perbandingan bahwa di peraturan nomor 80 itu ada loh nih kendaraan bermotor, tapi di sepeda itu tidak ada. Hanya komparatif saja Pak. Komparatif Bapak. Halo? Iya Bapak. Iya Bapak. Iya. Iya, hanya komparatif Pak, sebagai perbandingan Pak. Sebagai perbandingan, ini loh peraturan pemerintah nomor 89 kendaraan bermotor nih. Tapi tidak diatur di para peraturan pemerintah terkait di sepeda, Pak. Hanya komparatif saja, Pak. Sebagai bahan komparatif saja, Pak. Perbandingan, Pak. Ya, itu sebagai perbandingan gitu ya? Iya, Bapak. Nah, kalau memang Anda mau memperbandingkan, itu tentunya di metode penelitian Anda juga menggunakan pendekatan metode komparatif di dalam metode penelitian itu. Anda kan di dalam metode penelitian itu kan pendekatannya hanya menggunakan conceptual approach dan statute approach. Mestinya comparative approach juga Anda lakukan. Siapa, Pak? Nah, maksud saya ini begini ya. Biar tulisan ini tuh match dengan apa yang Anda tulis gitu. Siapa, Pak? Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya hanya menyarankan supaya penulisan ini match dan sesuai dengan standar di dalam penelitian hukum. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, terus yang nomor 5, Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2011 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Ini apa juga ini? Ini kan menurut saya ini kan tidak ada korelasinya ini. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Kemarin Bapak sudah lupa untuk mendelete Pak. Untuk ini besok saya hapus Pak. Saya hapus lupa. Ya terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya ini ya saya mohon maaf. Ini saya ingatkan lagi karena saya ingat apa yang saya lakukan pada saat ujian proposal tesis saudara. Ini masih ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini apa yang dilakukan pada saat ujian proposal itu tidak direspon dengan baik berarti kalau ini masih tetap seperti ini. Nah, itu saran saya karena saya merasa merasa saya berdosa kalau saya tidak menyampaikan meskipun itu pahit rasanya bagi saya itu. Tapi meskipun pahit tapi untuk ini ya kepentingan akademik tetap saya sampaikan di ini. Siap Pak. Nah, yang terakhir dari saya, ya ini tidak kalah pentingnya juga. Di dalam penulisan daftar pustaka, coba Saudara Lukmanul Hakim itu baca buku pedoman penulisan tesis itu coba dijadikan pedoman ya. Karena pasca itu membuat itu supaya itu jadi pedoman. Untuk jadi pedoman supaya penulisannya itu betul-betul ya sesuai harapan dengan apa yang diinginkan oleh pihak pasca. Coba sendiri dan nanti di metode di daftar pustaka ini. Ini masih banyak salah-salah tulis, masih ada opsi apa gitu. Ini coba saudara perhatikan dengan baiklah. Ayolah,
untuk meningkatkan kualitas Siapa, Pak? kualitas kita dari sisi penelitian juga di dalamnya dan pendidikan tentunya. Ayo kita secara bersama-sama lah. Terima kasih. Baik dosen dan juga mahasiswa, kita harus proaktif semuanya. Ya, saya kira itu dari saya. Mohon maaf ya kalau Terima saya kasih, Pak. mungkin banyak komentar di sini. Terima kasih, Bapak. Kewajiban saya diberi tugas oleh Pasca untuk menguji, meskipun tadi saya katakan meskipun pahit tapi itu untuk ini ya, benar, sama saya sampaikan di forum ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin itu Pak Ketua Majelis, selebihnya saya kembalikan ke Pak Dr. Saifur Rahman, SHJ NMH. Oke. Terima kasih Pak Dr. Senori memberikan pertanyaan yang kedua. Masih ada waktu, mungkin Pak Dr. Mr. Munir masih ada tambahan? Saya Bapak Ketua Sidang, dari saya cukup Bapak. Terima kasih. Ya. Kalau sudah cukup, saya kira ini ya, sidang hari ini sudah cukup. Saya minta ke panitia untuk Luqmanul Hakim di ruang tunggu dulu. Kami di tim penguji akan sidang untuk memberikan penilaian tentang ujian hari ini. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Sudah keluar, Pak Lukman. Sudah ya. Terima kasih, Devi. Ini tinggal ini ya, tim penguji ya, semua ya di ruang ini ya. Iya, Pak. Hanya tim penguji saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Mistal Munir dan Dr. Senori yang hari ini kita ikutin bersama sidang akhir tesis dari Saudara Luqmanul Hakim. Jadi memang tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dengan baik, ya, terutama dari Pak Dr. Senori. Tapi memang begini ya, di Magister Hukum ini dari beberapa disiplin ilmu. Promovendus ini basicnya S1-nya adalah pendidikan. Jadi yang masih tentang penelitian hukum normatif, tentang belum paham benar. Jadi ya dia sudah berusaha kayaknya maksimal untuk mengikuti di program Magister Hukum ini gitu ya. Tapi yaitu tadi karena basicnya memang dia itu di pendidikan, satunya pendidikan, itu yang perlu kita pertimbangkan. Penting karena memang kita itu harus menilai apakah ini layak untuk diluluskan atau bagaimana. Maka di sini dari aspek isinya itu apakah layak itu menjadi hasil karya ilmiah, terus kemudian dari semangat promovendus itu
bagaimana saya pendapat mulai dari Pak Dr. Miftahul Munir dulu untuk menilai hasil hasil sidang akhir pada hari ini. Ya. Dipersilakan Pak Mister. Baik, terima kasih Bapak Dr. Saifur Rahman sebagai ketua sidang. Kalau saya layak diluluskan, ada hal-hal yang kemudian mungkin lulus dengan catatan perbaikan dan mahasiswa yang bersangkutan sangat serius, kemudian bimbingan tesis ini, saya merasa layak diapresiasi dan saya kalau kemudian bisa diberikan nilai mungkin A tapi yang A kecil. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak. Kami persilakan Pak Dr. Senori. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Saifur Rahman, SHCNMH, selaku Ketua Majelis pada ujian akhir tesis Saudara Lukmanul Hakim. Ya. Dari saya, setelah saya membaca, memperhatikan, dan lain sebagainya, memang kita ini banyak hal yang menjadi pertimbangan ya, bukan hanya persoalan tulisan saja, tetapi juga tentunya adanya semangatnya itu juga harus menjadi catatan tersendiri. Meskipun ya kita ketahui bersama, memang mahasiswa kita khususnya yang di pasca itu memang bervariasi gitu. Ada yang pertanian, S1-nya, ada yang pendidikan, ada yang ekonomi, wah macam-macam. Memang sedikit banyak kita harus telaten, meskipun ya kita di Bali itu sedikit confused sebenarnya juga. Tapi ya itu adalah realita realita yang mana itu menjadi bagian terpenting di dalam dinamika hukum kita, karena hukum itu selalu mengajarkan nilai-nilai yang namanya kemanusiaan gitu, humaniora. Ya gitu ya. Oke. Ya saya kira layak lulus lah. Saya kira layak lulus dengan tadi disampaikan juga oleh Pak Miftahul Munir. Tentunya dengan catatan ya. Semoga catatannya nanti bisa direspon dengan baik. Ya, saya kira cukuplah untuk diluluskan. Itu dengan catatan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Majelis maupun Pak Miftahul Munir itu bisa diperbaiki, karena yang memang kita ketahui namanya penelitian nggak ada yang sempurna memang gitu, tapi kita paling tidak ya berusaha untuk menjadi lebih baik kan gitu kan. Saya tidak mengatakan sempurna, tidak. Oke, saya kira itu Pak Ketua. Jadi saya kira layak untuk lulus. Oke. Terima kasih Pak Dr. Senori, SMH. Terakhir saya juga berpendapat. Jadi kalau saya memang melihat dari beberapa aspek terhadap Promopedus Lukmanul Hakim ini, terutama semangat ya tadi ya, semangat untuk belajar, ya. Walaupun dengan banyak keterbatasan, dia tetap semangat untuk menyelesaikan tulisan ini. Penguasaan materinya juga lumayan dia. Cuman itu tadi, hingga saya juga berkesimpulan Saudara Lukmanul Hakim ini layak untuk diluluskan, gitu ya. Jadi kesimpulannya kita itu ya, dengan beberapa perbaikan gitu ya, lulus dengan revisi ya, revisi tentunya. Nanti saya minta tolong terutama ke Pak Dr. Senori untuk masukan-masukannya, terutama di pendahuluan itu ya, tentang negara hukum dan isu hukumnya gitu ya.
Jadi dimunculkan karena sudah mulai dari pertemuan awal itu sudah yang mampunya hanya begitu, gimana kan gitu ya. Hanya mampunya hanya begitu ya kita ngomong balik ya. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Kalau demikian hari ini saya umumkan juga kepada pengurus nanti tentang hasil sidang tesis pada hari ini. Terima kasih. Kembali Mbak Evi, mohon dihadirkan lagi. Ya Pak, sudah bergabung kembali Pak Lukman Pak. Sudah bisa diumumkan Pak. Terima kasih. Saudara Lukmanul Hakim, saya selaku pimpinan sidang hari ini akan mengumumkan hasil ujian pada hari ini, ya. Saudara Lukmanul Hakim NPM 7198100069 ya hari ini, maka setelah tim bersidang dan menilai dari beberapa aspek, baik aspek isi terhadap substansi dari hasil penelitian saudara, tulisan saudara, terus semangat atau kinerja saudara dan lain-lain, termasuk maka tim memberikan penilaian bahwa sidang akhir tesis saudara dinyatakan lulus dan layak terima kasih, Pak. Untuk lulus. Terima kasih, Pak. Dengan catatan dengan catatan ada revisi ya, ada revisi nanti saya minta saudara dalam memperbaiki ini memperbaiki revisinya, selalu minta bimbingan kepada Pak Dr. Sonori. Siapa, ya. Pak? Ya. Dr. Sonori maupun Pak Dr. Miftal Munir. Siapa, saya kira Pak? itu dari saya. Terima kasih saudara, hari ini sudah dinyatakan lulus sehingga saudara berhak menyandang gelar magister hukum. Ya. Terima kasih, Pak. Saya sebagai sebagai pembimbing menyatakan selamat kepada saudara. Terima kasih, Pak. Dan saudara harus mempertahankan itu. Dan saya berharap saudara lebih mengembangkan lagi potensi saudara untuk belajar lagi, ya. Terima kasih. Dan saya sepakat bahwa penelitian ini belum masih belum berakhir, masih perlu diadakan penelitian lain lebih lanjut mengenai undang-undang lalu lintas ini. Saya berharap, kami tim berharap saudara melanjutkan penelitian ini di S3-nya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya kira sekali lagi saya ucapkan selamat dan segera revisinya diperbaikin, ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dan selamat. Saya persilakan mungkin Pak Miftal Munir akan menyampaikan ini, kata pengantar. Silakan Pak Dr. Miftal Munir. Suaranya Pak Munir. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat Mas Lukman Hakim. Semoga kelancaran hari ini dan kesuksesan hari ini kemudian akan melancarkan dan mensukseskan hal-hal yang lain selanjutnya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Selanjutnya Pak Dr. Sonori. Ya. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua Majelis. Ya,
pada kesempatan ini saya mengucapkan ya selamat kepada saudara Luqmanul Hakim yang telah selesai mengikuti ujian akhir tesis ya. Selamat, sekali lagi selamat. Dan harapan kami di sini di kampus ya, apa yang didapat meskipun itu setitik tepung misalnya oleh saudara Luqmanul Hakim, itu bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, bangsa dan negara ya. Lebih-lebih saudara Luqmanul Hakim ini ada di ya di instansi pemerintah. Amin. Paling tidak bisa memberikan ini ya manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa, negara dan juga agama. Artinya sebagai Nasrul Ummah lah ya. Kalau bahasa agama itu adalah Nasrul Ummah, mungkin itu bahasa sehari-harinya saudara Luqmanul Hakim di Kemenak mungkin ya. Ya saya kira itu ya. Jadi dan tak lupa juga saya ingatkan untuk revisinya itu segera, dan apa tadi yang disampaikan oleh forum, oleh para penguji itu seyogyanya benar-benar harus diperhatikan dan ditulis di dalam draft tesis ini. Ya. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih atas waktunya diberi kesempatan saya tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilahkan Pak Luqmanul Hakim untuk memberikan ini kata-kata saya. Dipersilakan Pak. Terima kasih Bapak. Yang pertama, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor selaku pimpinan di Sivitas Akademika Universitas Wiraraja yang telah mengantarkan kami menyandang gelar Magister Hukum, yang sudah bersusah payah, berkeringat dari semester ke semester, dan alhamdulillah di tugas akhir ini saya diberi kepercayaan oleh Sivitas Akademika untuk menyandang gelar tersebut. Kemudian kepada dua dosen kami, Bapak Zainuri dan Miftahul Munir, beliau berdua adalah guru kami dan kami sami'na wa ta'na kepada beliau berdua, karena secercah kata yang keluar dari beliau adalah ilmu bagi saya. Sebagaimana saya kutip perkataan Ali bin Abi Thalib, undur maqala wala tandur maqal. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat isi pembicaraannya. Dan alhamdulillah bapak-bapak adalah guru kami. Bapak-bapak adalah pencerah kami. Bapak-bapak adalah motivasi kami untuk memberikan sumbangan terbesar kepada negara ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Zainuri, saya ada di Kementerian Agama, Bapak. Kebetulan saya menduduki jabatan baru, Bapak, sebagai analis hukum. Saya adalah latar belakang saya pendidikan, Bapak. Dan saya senang kepada hukum karena saya bergaul dengan orang-orang hukum, Bapak. Adik saya polisi, paman saya jaksa, dan paman saya ada di pengadilan negeri. Jadi meskipun orang pendidikan, latar belakang pendidikan saya, Pak, tapi keluarga saya adalah keluarga hukum, Pak. Jadi memanggil rasa terpanggil bagi saya untuk memperdalam ilmu hukum, Bapak. Dan alhamdulillah di Universitas Wiraraja ini saya bisa mengaktualisasikan apa yang saya jadikan bakat dan minat saya kepada hukum bisa teraktualisasikan dengan belajar di sini dan menempuh ilmu di sini. Bapak-bapak dan ibu dosennya sangat ramah, kemudian tim administrasi juga ramah, dan saya sangat mengapresiasi kepada kerja keras Sivitas Akademik Universitas Wiraraja, dan insya Allah ke depan akreditasi semakin dipertahankan, kalau bisa semakin ditingkatkan, kalau bisa membuka prodi S3, Bapak. Hukum S3 di Universitas Wiraraja. Tidak ada yang tidak mungkin, Bapak. Karena di S2-nya sudah bagus, Bapak. Sudah ada tempat di masyarakat. Ketika saya kumpul-kumpul dengan teman-teman, alhamdulillah
Fakultas Hukum di Universitas Wiraraja sudah mempunyai tempat di masyarakat. Jadi sekarang sudah punya nilai subjektif dan objektif di masyarakat, Pak. Sudah tidak dipandang sebelah mata. Bahkan ada seorang lulusan di Universitas Wiraraja sudah menduduki di pejabat di ad hoc di di Komisi Pemilihan Umum. Salah satu di pejabat ad hoc, Pak, di komisi lulusan di universitas. Saya sangat senang sekali, Bapak, sebagai putra daerah, sebagai yang dibesarkan di Sumeneb. Insya Allah, Pak, doa kami, doa semua stakeholder di Unija, insya Allah Unija seperti Universitas Indonesia, Unija seperti Universitas Erlangga, karena semangat sivitas akademika, semangat stakeholder, semangat pengajar, semua semangat yang ada di rumpun Universitas Wiraraja menjadikan Universitas Wiraraja sebagai tolak ukur universitas di Madura dan di Jawa Timur, Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga Bapak diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam berurusan, diberi kemudahan dalam semua menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sidang hari ini saya nyatakan ditutup, selesai. Terima kasih Pak Dr. Miftahul Munir, Pak Dr. Zainuri, dan Saudara Lukmanul Hakim. Sekali lagi selamat. Dan terima kasih juga kepada panitia, terutama Mbak Evi yang telah membantu acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus.